Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Media Belajar Desain Grafis yang diadakan oleh Almus Media. Ya, dimana pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa saja yang berkaitan dengan desain grafis itu, dari mulai font, dari mulai grid dan lain sebagainya sampai pewarnaan, sampai dengan nanti kita akan belajar tentang studi-studi kasus yang ada pada beberapa desain yang mungkin kita pernah lihat. Oke, mungkin langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi yang namanya Photoshop. Jadi perlu diketahui bahwa aplikasi untuk desain grafis itu sangat banyak. Mulai dari Photoshop, mulai dari Illustrator, ada Corel Draw, Canva dan seterusnya. Jadi untuk penggunaan aplikasi pada kali ini saya akan menggunakan aplikasi Photoshop. Ya. Oke, kita langsung saja untuk ke prakteknya di aplikasi. Nah, pada kali ini dalam aplikasi ini kita sudah buka Adobe Photoshop-nya. Setelah itu di sini akan ada tampilan blank. Artinya sebelum kita bikin kertas lembar baru, lembar kerja baru, kita diharuskan untuk membuat kertas itu sendiri. Pertama di sini kita klik Ctrl plus N. Oh iya, dan perlu diketahui oleh semuanya, untuk kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020 kalau tidak salah. Seperti ini tampilannya. Karena tiap versi Photoshop itu ada perbedaannya. Ada yang namanya Photoshop CS dan juga ada Photoshop CC. Ya. Kalau misalnya CS Adobe Photoshop Creative Suite, dan kalau misalnya untuk Adobe Photoshop CC kepanjangan daripada Creative Cloud. Dan untuk sampai saat ini Adobe Photoshop hanya mengeluarkan versi terbarunya pada Adobe Photoshop CC saja. Sedangkan pada Adobe Photoshop CS6 itu hanya mentok atau stuck di Adobe Photoshop CS6 saja dan tidak ada versi terbarunya lagi. Seperti itu. Dan setelah kita membuka Ctrl plus N atau Ctrl New ini, kita akan disuguhkan dengan lembar kerja baru nih, dashboard untuk membuat lembar kerja baru. Di sini ada yang namanya nama. Di sini bebas ya, kita pengen namain apa, misalnya pamflet ceramah atau pamflet kultum. Setelah itu di sini ada satuan ukuran, ada pixel, inci, sentimeter, milimeter, poin, dan picas. Ini tinggal kita menyesuaikan saja, mau itu pakai yang pixel atau sentimeter. Karena biasanya saya untuk satuan ukurannya itu hanya memakai di antara dua ini, pixel atau senti. Tapi untuk desain pamflet itu biasanya saya menggunakan satuan pixel. Dan untuk ukurannya sendiri ada yang memang ukurannya persegi, kotak sama sisi, ada juga yang dia itu ukurannya portrait, jadi lonjong, dan ada juga ukurannya yang memang sesuai dengan layar HP. Tapi untuk kali ini kita akan sama-sama belajar dari ukuran 10x80 dan 10x80, yang mana nanti akan jadi seperti persegi sama sisi. Dan untuk resolusi ini adalah ketajaman dari gambar itu sendiri. Ya, jadi semakin zoom akan semakin pecah atau tidaknya itu tergantung daripada resolusinya. Di sini nggak apa-apa kita pakai resolusi 300. Dan untuk yang selanjutnya adalah yang kita harus sama-sama tahu adalah color mode color. Di sini kita hanya akan bahas mengenai RGB dan CMYK. Nah, kalau simpelnya RGB itu adalah kalau kita pengen membuat satu desain yang itu dikhususkan untuk seperti pamflet, seperti feed Instagram, untuk dibagikan di story WA, di Instagram, story Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Intinya yang masih berkaitan dengan digital, bukan percetakan, maka kita pilihnya yang RGB color. Adapun kalau misalnya kita pengen desainnya itu misal dibuat banner atau pengen dibuat poster, maka kita di sini pilih yang CMYK color.
Karena antara CMYK dan RGB itu benar-benar beda masalah ketajaman warnanya. Karena memang di sini adalah pamflet digital, maka kita akan pilih warna yang RGB color. Di sini tidak apa, warna putih saja, nggak jadi masalah. Dan langsung kita buat. Nah, maka kita akan disuguhkan lagi dengan lebar kerja baru yang masih benar-benar putih. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang sebelumnya harus kita perhatikan mengenai beberapa fundamental yang akan saya sampaikan ya. Sebenarnya fundamental atau dasar-dasar mengenai desain itu sangat-sangat penting ya. Karena itu yang menjadi dasar atau fondasi agar desain kita terlihat bagus, bukan hanya bagus tapi juga baik. Ya. Karena inti dari desain grafis itu adalah kita menyampaikan apa yang pesan ingin kita sampaikan bisa tersampaikan kepada orang banyak. Itu tujuan dari adanya desain grafis. Misalnya kita pengen bikin pamflet, mana nih yang kita pengen tegesin. Nah, nanti bakalan kita belajar sama-sama di sini. Kita langsung akan masuk ke dalam studi kasus dalam hal mendesain. Jadi nanti kita akan langsung belajar dan juga langsung praktek di sini. Untuk desain yang akan menjadi studi kita atau pembelajaran kita adalah ada seperti ini. Kita akan belajar dari desain seperti ini. Apakah ini termasuk desain yang baik ataupun masih ada perlu perbaikan lagi. Nah, di sini kita pertama akan memberikan grid dulu. Coba untuk memberikan grid, kita lihat di sini apakah sudah presisi atau belum. Nah, kita bisa lihat di sini antara tulisan-tulisan yang ini, tulisan ini dan juga tulisan ataupun icon YouTube ini itu masih kurang presisi. Artinya masih ada yang melewati daripada garis seperti ini, icon YouTube ini, ataupun ada yang kurang dari garis itu. Nah, ini yang pertama yang perlu kita sama-sama pelajari adalah penggunaan grid di sini itu masih sepintas kurang. Setelah itu, yang kedua kekurangan di sini adalah dari segi peletakan logo. Biasanya logo itu kita baca biasa ada di sebelah kiri. Oleh karenanya biasanya sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan orang untuk melihat apapun itu kalau bisa jangan sampai kita utak-utik lagi. Maksudnya biasanya logo itu ada di sebelah kiri, ya udah. Biasanya ada di sebelah kiri atau di tengah ataupun biasanya juga ada di bawah. Tapi jarang banget ada logo yang ada di sebelah kanan. Oleh karenanya ini yang kedua adalah perihal masalah logo, penempatan logo itu harusnya ada di sebelah kiri sini. Dan juga untuk ukuran logo sendiri jangan kita terlalu perbesar. Ini karena lumayan besar nih logonya. Nah, habis itu setelah itu masalah grid juga di sini sama bermasalah karena antara grid yang di sini, ini luas ini pinggir sisi sini dengan pinggir sisi yang di sini itu benar-benar jauh beda jomplangnya. Seperti kita lihat di sini lebih besar atau lebih luas, sedangkan di sini yang lebih kecil. Itu adalah hal yang perlu diperbaiki dari desain yang ini. Selanjutnya yang ketiga adalah perihal penambahan dalam desain. Seperti mana kita lihat di sini ada kotak ini dan juga ada yang bulat-bulat ini. Dan juga ada kotak-kotak yang seperti ini. Ya. Itu adalah masih terbilang kurang, mungkin seperti kurang banyak atau mungkin juga terlalu banyak bisa jadi. Jadi untuk biasanya desain-desain kultum itu, memakai desain yang lebih simpel dan juga minimalis. Dan untuk yang kedua adalah perihal masalah foto. Foto di sini itu dirasa masih kurang terlihat karena memang ukurannya masih terlihat kecil. Oleh karenanya biasanya kalau kita lihat pamflet itu ketika ada orang yang ceramah atau yang kultumnya biasanya gambarnya atau fotonya tuh ukurannya lebih besar daripada yang ini. Setelah itu yang selanjutnya adalah perihal hierarki atau susunan daripada fontnya. Karena untuk di sini ketika kita pertama kali
melihat desain ini kita masih belum fokus, mata kita tertuju ke mana dulu. Karena biasanya untuk desain-desain desain-desain pamflet gitu, kita harus ada beberapa objek atau satu objek yang memang mata itu ketika melihat desain itu langsung tertuju ke sana. Biasanya yang pertama kali diperbesar itu adalah foto, pasti. Setelah foto pasti langsung tulisan Kultum Ramadan ini yang diperbesar. Setelah itu baru tulisan ini yang agak diperkecil. Setelah itu bisa dengan waktu, alamat, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan redesign ulang desain yang ada di sini. Dan yang tak kalah penting juga adalah perihal pengambilan warna. Di sini yang masih terkesan kurang, karena memang warnanya di sini bisa dibilang agak mati ya. Karena di sini monoton warnanya, hanya mungkin bisa dibilang nih warna kuning tapi agak gelap, dan juga di sini ada warna hitam. Jadi terkesan masih kurang, dan pesan yang pengen kita sampaikan bahwasannya ada Kultum Ramadan itu juga masih terkesan kurang, karena masih kurang eye catching untuk pemilihan warnanya. Oleh karenanya nanti kita akan sama-sama belajar meredesain ulang untuk desain pamflet yang satu ini. Oke, kita langsung saja ke kanvasnya. Oke, mula-mula di sini seperti biasa saya akan memberikan grid dulu sebelum kita ngedesain. Kita akan memberikan grid. Di sini haruslah kanan kiri itu presisi atau sama. Untuk ukuran atas dan bawah itu bebas untuk gridnya ukurannya seberapa. Nah, untuk grid sendiri saya di sini kan karena memang untuk mendapatkan ukuran yang sama dengan ini, untuk yang di posisi ini itu agak susah kalau cuma ngira-ngira. Oleh karenanya di sini saya menggunakan yang namanya rectangle tool. Ini hanya bertujuan untuk kita mendapatkan grid yang sama, ukuran grid yang sama. Kita tinggal drag, tarik dan lepas. Setelah udah ada gambar garis-garis putus gini, kita tekan Ctrl, Shift dan N untuk membuat layer baru. Jadi ada layer baru, ada lembar kerja baru, itu beda. Layer baru, layer ada di sini letaknya. Lembar kerja baru yang kita hadapin warna putih blank ini namanya lembar kerja. Langsung kita warnain dengan paint bucket tool. Warna apa aja bebas, karena di sini nggak diwajibin warna apa ya. Setelah itu untuk menghilangkan garis-garis yang putus ini, kita tinggal klik lagi layer yang ini, langsung kita Ctrl D untuk delete. Setelah itu kita klik dan drag, tapi jangan lupa untuk menggunakan shift. Tapi nggak menggunakan shift juga nggak jadi masalah. Setelah itu kita ambil gridnya. Nah, dan jadi kita sudah mendapatkan grid yang sama-sama luasnya. Nah, setelah itu kita juga harus memberikan grid pada posisi atasnya. Untuk posisi atas dan bawah itu terserah, bisa lebih besar ataupun sama, itu nggak jadi masalah. Tapi biasanya saya itu menggunakan luas grid yang untuk di bagian atas itu lebih luas daripada yang kanan dan juga sisi kirinya. Nah, di sini kita sudah memiliki gridnya. Nah, biasanya kalau untuk pemula pasti kan kita juga bingung. Kita data-datanya, dan untuk hal yang pertama kali harus kita sama-sama tahu adalah kita harus memiliki data desainnya dulu. Apa sih data desain itu? Data desain itu adalah sesuatu yang emang kita pengen cantumkan dalam desain kita. Contohnya di sini kita udah punya data-datanya. Ada tulisan live streaming, ada logo, ada Kultum Ramadan, Masjid Nur Burhan, ada tanggalnya, ada nama penceramahnya, ada alamatnya, dan juga ada nama YouTube-nya. Ini adalah data-data yang harus kita masukkan dalam desain kita di kanvas yang kosong seperti ini. Nah, kita pasti bingung kita harus mulai dari mana, apalagi terlebih kalau memang orang yang baru berkecimpung di dunia desain. Itu masih bingung, dan ini biasanya memang hal-hal yang wajar dirasakan oleh orang-orang yang belajar desain masih pemula. Oleh karenanya di sini saya punya satu cara untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita harus melihat beberapa desain yang sekiranya sama atau sekiranya pas untuk tema Kultum Ramadan ini.
Habis itu kita cari beberapa referensi desain, bukan cuma satu. Ya, kita cari beberapa referensi desain. Setelah itu baru kita ambil beberapa objek atau beberapa bentuk yang kiranya bisa kita masukkan dalam desain kita. Dan untuk pencarian referensi desainnya itu sendiri, kita bisa langsung klik saja atau ketik saja di Google Pinterest, ataupun bisa juga kita mencari referensi desain pada Freepik. Ya, tapi Freepik itu memang banyak ya, dan juga memang instan. Kalau misalnya kita lagi stuck, terus habis itu kita juga lagi buru-buru, nggak punya ide, nggak cukup waktunya untuk bikin desain dari awal, kita bisa pakai Freepik. Tapi di sini karena memang kita sama-sama belajar, oleh karenanya kita pakai Pinterest untuk mendesain ulang dari nol, kertas kosong. Kita di sini masuk dulu ke Pinterestnya dengan menggunakan email juga bisa. Nah, di sini udah ada. Tampilan pertama kali adalah seperti ini untuk Pinterestnya. Nah, langsung saja di sini kita cari misal desain feed Instagram. Klik aja ini. Atau pakai Islaminya. Atau bisa juga kita cari di sini Freepik. Kalau memang tidak ada di Pinterest, bisa kita langsung masuk ke Freepik, klik sini. Kita bisa langsung desain feed Islam misalnya. Nah, di sini ada beberapa desain feed Instagram yang muncul di Freepik ini. Nah, tapi memang tidak semua desain yang ada di sini itu bisa kita pakai untuk tema kultum. Karena tiap-tiap desain ini berbeda ya fungsinya. Ada yang memang fungsinya untuk makanan, ada yang memang desain itu fungsinya ya untuk orang-orang yang khusus untuk ceramah atau kultum. Nah, yang seperti ini. Nih. Kita klik, kita coba lihat. Ataupun yang ini. Ini sampai jam berapa, Ji? Iya, sampai selesai. Ya, lama lagi nih. Nggak apa-apa, ntar dibikin part aja. Apa gimana, Ji? Enggak, di-cut doang. Terlanjut lagi. Oh. Ini berhentiin gitu. Tersambung. Begitu. Wes, Ya wes, wes. Allah. Ini baru pertama kali begini nih. Grogi. Di sini masih kita akan proses nyari, masih mencari referensi desainnya yang pas. Karena memang nggak semua desain yang ada di sini tuh pas untuk kita terapkan jadi desain tema kultum. Kita masih mencari, kita cari yang sekiranya pas.
Di sini saya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 2 desain. Yang pertama desain yang ini, yang kedua adalah desain yang seperti ini. Nah, dari kedua desain ini nanti akan saya gunakan teknik ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Yang mana ketika kita menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi, bukan berarti kita benar-benar 100% menjiplak karya seseorang, bukan. Tapi dengan adanya teknik ATM ini diharapkan untuk bisa mempermudah kita sebagai orang yang awam tentang desain grafis, itu bisa membuat desain grafis hasil dari karya kita sendiri. Karena nggak boleh yang namanya kita menggunakan sistem plagiarisme. Ya benar-benar ngikutin desain ini sepenuhnya itu nggak boleh. Karena kita di sini untuk pembelajaran. Ya. Oke, dan untuk di sini mungkin saya akan mengambil posisi dari headline-nya dan juga posisi dari font-fontnya atau data-datanya nanti, yaitu ada di sebelah kiri. Sedangkan fotonya nanti akan saya buat di sebelah kanan. Dan sisa-sisanya nanti akan sisa-sisa data-datanya nanti akan kita taruh kondisional saja. Ya, menyesuaikan saja. Dan untuk yang ini adalah mungkin nanti saya akan coba membuat background yang simple seperti ini, putih, dan juga nanti ada background seperti ini. Oleh karenanya kita butuh yang namanya background islami ini yang ada bunga-bunganya ini. Kita tinggal klik saja background islami. Nah, sini kita sudah dapat yang ini. Kita sudah dapat yang ini dan bisa langsung kita download saja. Free download. Dan kita harus sign in dulu. Kita login. Menggunakan email. Nah, ini udah lagi download. Ini masih agak lama, kita tunggu. Nah, sini langsung aja di sini kita ekstrak. Ada ya? Nah, di sini ada. Setelah itu langsung kita klik open with. Nah, langsung kita masuk ke dashboardnya. Dan di sini jangan lupa tadi desain-desain yang memang menurut kita bagus dan menurut kita cocok, di sini kita buka saja, di sini nggak apa-apa. Sekarang kita langsung masuk ke dalam tahap desainnya. Oh iya, kita belum punya foto ini, foto penceramahnya. Sini kita pakai foto Habib Ahmad bin Nofil bin Salim Jindan. Setelah itu baru kita buka lagi di sini. Nah, sudah ada data-datanya, sudah ada fotonya, foto yang penceramahnya sudah ada, dan juga data-data yang perlu kita tulis juga sudah ada, dan untuk background juga sudah ada. Oke, oleh karenanya langsung kita masukkan saja. Pertama kali adalah backgroundnya. Kita tinggal drag and drop. Setelah itu kita tinggal klik yang move tool ini untuk merubah daripada ukurannya, karena ini ukurannya masih terlalu besar. Oleh karenanya kita akan rubah ukuran ini menjadi lebih kecil. Nah, untuk memperbesar dan juga memperkecil tulisan itu juga ada caranya biar nggak lonjong, karena kalau seperti ini itu nanti gambarnya akan lonjong. Oleh karenanya
kita nanti akan menggunakan shift, tekan shift ya, jadi tarik dorong kayak gini, tapi tekan shift biar gambarnya itu tidak lonjong seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil gambar yang bagus dan juga tidak lonjong. Nah, di sini sendiri udah jadi seperti ini. Dan juga jangan lupa tambahkan grid lagi, satu lagi untuk tengah. Sip. Setelah itu bisa kita opacity-nya dikurangin, tinggal kita klik objek yang akan kita kurangi opacity-nya. Kita mungkin bisa ngurangi sampai 40. Nah, segini. 76,45. Nah, setelah ini sudah selesai, kita langsung bisa untuk proses mengcrop daripada foto penceramahnya. Nah, untuk pengcropannya sendiri sebenarnya ini lumayan membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi mungkin nanti akan kita percepat aja. Ini pad, kita harus ubah dulu yang tadinya shape menjadi pad karena beda. Untuk shape sendiri, ketika kita klik pen tool, klik yang shape ini, maka nanti akan jadi seperti ini, akan berwarna. Tapi jika kita jika kita merubah dari shape ke pad, maka itu hanya akan menjadi garis-garis kecil seperti biasa. Tidak ada dalamnya itu warna. Oleh karenanya yang di sininya masih shape, kita ganti menjadi pad. Selesai ini, baru kita bisa untuk mengcrop foto yang akan kita masukkan dalam desain. Setelah itu kita coba klik mata yang ada di sini, apakah sudah di crop atau belum. Nah, ini berarti tandanya gambar ini sudah di crop. Bisa kita goyang-goyangin dan bisa kita pindahin. Gak ngomong-ngomong dulu gitu. Berarti dari mana Ji? Oh, dari inian, dari yang putus-putus. Iya, crop. Untung pendek. Ewok emang. Emang. Ini gimana nih? Nah, ketika kita sudah menemukan titik ujung dengan titik akhir, maka akan keluar nanti garis-garis putus seperti ini. Dan ketika sudah keluar garis-garis putus seperti ini, tinggal kita klik Ctrl J dan hasilnya sudah jadi cropnya. Kita tinggal lihat pakai mata ini, kita hidupin, kita matiin, maka gambarnya sini sudah bisa kita pergunakan untuk desain kita. Tinggal drag and drop seperti tadi, halnya background. Selesai. Nah, untuk yang ini bisa kita langsung X aja dan kita nggak usah save juga, nggak jadi masalah. Nah, kita sudah mendapatkan foto penceramahnya dan di sini mungkin bisa kita perbesar. Maaf, perbesarnya juga sama, jangan sampai kita nggak menggunakan shift karena nanti fotonya akan menjadi lonjong. Oleh karenanya kita menggunakan shift. Selesai. Nah, jangan lupa untuk mencentang ini. Setelah selesai, baru kita bisa untuk memasukkan data-data yang lain. Nah, berarti yang ini sudah. Ini foto di sebelah sini saya udah, dan juga di sebelah sini udah. Dan sekarang adalah waktunya kita memasukkan objek-objek yang lainnya. Dan untuk memasukkan objek yang lainnya itu
nanti ada beberapa ketentuan yang harus sama-sama kita perhatikan. Yaitu di sini ada yang namanya bagian headline. Headline itu adalah bagian atau tulisan yang memang harus lebih besar ketimbang tulisan yang lainnya. Dan di sini satu lagi yang tadi kurang belum sempat saya kritik, kekurangannya yang harus diperbaiki adalah dalam pemilihan fontnya. Karena pemilihan font ini juga sangat penting dalam desain yang kita buat. Oleh karenanya nanti kita akan sama-sama di sini mencari font yang memang sepertinya pas untuk desain kali ini. Dan untuk pertama kali yang kita akan lakukan yang kita lakukan adalah kita akan mencantumkan headline-nya dalam desain ini. Jadi headline itu adalah tulisan yang mana ketika orang melihat desain kita, maka mata itu akan tertuju pada headline. Jadi headline itu harus yang benar-benar kelihatan. Bisa dengan tulisannya yang diperbesar, ataupun kita juga bisa memainkan warna di situ. Nah, nanti kita akan praktekkan di sini. Kita langsung saja di sini praktekkan. Di sini ada tulisan Kultum Ramadan. Maka kita tulis Kultum Ramadan. Kultum Ramadan. Kultum Ramadan. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini karena memang masih rata tengah, saya pengen buat ini menjadi rata kiri. Tinggal kita di atas sini, dashboard sini, kita klik yang ini supaya dia menjadi rata kiri. Dan untuk tulisan sendiri, ya bener, nggak jelas nih. Nah, untuk tulisannya sendiri, saya akan menggunakan tulisan Poppins di sini. Tulisan Poppins atau font Poppins ini adalah font yang bertipe sans serif. Karena nanti font itu ada yang sans serif, ada serif, ada handwritten, dan juga ada tipe font yang lainnya. Tapi biasanya untuk digunakan dalam desain itu hanyalah 3, sans serif, serif, dan juga handwritten. Tiap tipe font ini memiliki karakteristik yang beda-beda. Contohnya seperti pada font serif, tipe serif. Dalam font tipe serif itu contoh fontnya adalah font Times New Roman yang biasa kita pergunakan. Jadi di tiap hurufnya itu ada ujungnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lihat Times New Roman. Nah, di sini kelihatan ujung-ujungnya ada tambahan seperti ini. Nah, untuk Poppins sendiri, ini font Poppins ini adalah font yang memiliki tipe sans serif. Karena tipe sans serif itu lebih terlihat modern dan juga terlihat lebih kokoh, tidak ramping seperti font yang serif. Nah, di sini kita akan tulis Kultum Ramadan. Tinggal kita mainkan saja posisinya. Sini. Mungkin bisa di sini. Atau mungkin bisa kita naikin lagi karena nanti di sini mungkin akan kita masukkan beberapa data-datanya di sini.
ini kultum Ramadan. Misalnya di sini kita mau taruh tema, sebentar. Di sini kita akan taruh tema seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan saja untuk fontnya. Nah, di sini untuk pemilihan font sendiri itu haruslah pas, dan juga bukan cuma bagus saja dilihatnya, tapi juga di sini kita juga harus memperhatikan headline dan juga tulisan yang lain. Karena selain daripada headline, itu harus ukurannya itu lebih kecil, nggak boleh kita buat lebih besar. Misalnya seperti ini. Sini saya akan coba pakai medium. Setelah itu sini klik checklist. Oke. Sini. Nah, setelah itu kita akan masukkan logonya dalam desain ini. Kita buka logonya. Misalnya di sini ada logo ini. Open with, klik kanan open with. Setelah itu kita buka Photoshop. Setelah itu kita sama seperti tadi, drag and drop. Setelah itu kita perkecil size-nya dengan menggunakan movement tool atau move tool. Kita perkecil ukurannya. Jangan lupa untuk mencet tombol shift juga agar logonya tidak lonjong. Setelah itu kita taruh di pinggir paling kiri. Oke. Kalau dirasa cukup, kita oke. Setelah itu mungkin di sini kita bisa menambahkan kata-kata lagi. Pondok pesantren Al-Musyarrafah Jakarta Selatan. Setelah itu coba kita lebih perkecil lagi. Sepertinya nih hurufnya agak lonjong. Kita perkecil lagi sedikit. Dan mungkin di sini bisa kita ubah dari medium mungkin ke semi bold. Masih terlalu besar. Jadi untuk ukuran ini jangan sampai sama dengan yang ini, supaya nanti mata kita nggak terganggu dengan tulisan ini. Lalu kita ubah lagi ukurannya. Di sini mungkin bisa kita kasih jarak seperti ini. Coba. Kita checklist. Di sini bisa kita
nolin saja. Nah, ini udah jadi untuk headline dan juga tulisan body note-nya. Sini sudah ada tulisan bodinya atau tulisan badannya selain dari tulisan ini. Dan juga untuk logonya juga sudah pas. Untuk ukurannya juga sudah lebih kecil daripada di sini. Selanjutnya di sini coba kita pakai yang bold atau semi bold saja. Nah, untuk sementara seperti ini jadinya. Bisa juga kalau memang kita pengen tegaskan kalimat Ramadannya itu, kita warnai dengan warna yang berbeda untuk penegasan. Misal dengan warna ini. Misal dengan warna ini pun juga tidak menjadi masalah. Karena dengan adanya seperti ini, maka diferensiasi antara objek-objek lain itu lebih terlihat atau lebih fokus karena ada di sini. Nah, sudah selesai untuk tulisan Kultum Ramadan dan juga temanya. Tempat yaitu Masjid Nurul Burhan. Sini mungkin kita bisa pakai tanda petik. Ini kita copy aja, tarik drag ke bawah, kita tulis bertempat Masjid Nurul Burhan. Nah, di sini kan ada dua teks atau dua tulisan, yaitu bertempat dan juga Masjid Nurul Burhan. Nah, di sini saya itu akan lebih menekankan keterbacaan itu pada tulisan Masjid Nurul Burhannya, bukan di bertempatnya. Karena kalau misalnya bertempat dan tulisan Masjid Nurul Burhan ini ukurannya sama, nanti mungkin akan sulit orang-orang baca Masjid Nurul Burhannya karena tulisan bertempatnya ini ukurannya sama. Oleh karenanya ukuran bertempat ini kita akan kecilin sedikit, sekiranya masih tetap kelihatan, mungkin 7. Setelah itu ini bisa kita ubah yang tadinya semi bold menjadi reguler misalnya. Dan ini juga sama, kita akan rubah ukurannya jadi 8. Setelah itu kita blok dengan pencet Ctrl A. Setelah itu baru kita klik yang ada di sini untuk mengatur daripada spasi atau jarak antar kedua tulisan ini di sini. Setelah selesai, kita bisa klik checklist dan selesai. Setelah itu tulisan Masjid Nurul Burhannya sudah selesai. Mungkin kita akan buat sekarang tulisan jadwalnya. Tulisan jadwal. Sini ada tanggal-tanggalan. Kita tulis tanggalnya Sabtu 9 April 2022. Sabtu
Sini kita ubah jadi semi bold misalnya. Setelah itu mungkin bisa kita taruh tulisan Jalan Haji Muchtar ini, alamat. Sini kita lebih kecilin lagi ukurannya, mungkin sekitar 6. Di sini kita akan tulis live streamingnya. Berarti sisa data yang akan kita masukkan adalah live streaming dan juga tulisan Majelis Al-Musyawarah Jakarta. Nah, di sini kita bisa menggabungkan tulisan live streaming dan juga tulisan Majelis Al-Musyawarah. Karena kalau di sini dipisah, di sini live streamingnya, Majelis Al-Musyawarahnya di bawah. Kita akan gabungin dua tulisan ini jadi satu. Dan mungkin kita akan taruh dan mungkin ini akan sedikit kita besarkan. Kita perbesar lagi. Mungkin segini. Setelah itu kita akan tambahkan tadi tulisan live streamingnya. Mungkin bisa kita bisa letakkan tulisan live streamingnya di sini bawah. Tapi sebelum itu, karena di sini kita belum ada icon untuk YouTube, maka di sini kita akan cari dulu. Kita tulis icon YouTube PNG. Setelah dapat, misal kita ambil yang ini. Kita taruh di mana saja filenya. Misalkan kita tahu naruhnya di mana. Setelah itu kita klik kanan, open with, kita buka di Photoshop. Nah, ternyata di sini
gambarnya formatnya adalah JPG. Kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat di sini masih ada kotak-kotak kecil seperti ini. Berarti ini menandakan bahwa gambarnya ini masih belum bisa, untuk icon YouTube-nya belum bisa kita ambil karena di sini masih ada background yang di belakangnya. Oleh karenanya kita bisa hapus background belakangnya dengan menggunakan penghapus ini, menggunakan Magic Eraser Tool. Kalau misalnya belum ada Magic Eraser Tool, biasanya kita akan klik kanan di icon penghapus ini. Di sini ada 3 pilihan, ada Eraser Tool, Background Eraser Tool, dan juga Magic Eraser Tool. Nah, kita di sini akan menggunakan Magic Eraser Tool untuk menghapus background dengan 1 kali klik. Kita akan coba di sini. Namun di sini karena memang warna putihnya itu lebih mendominasi dan juga warna ininya tidak bisa kita hilangkan satu persatu, maka kita akan cari gambar yang lain biar lebih praktis. Nah, kita udah nemu, kita hapus dulu. Setelah itu bisa kita buka file tersebut dengan menggunakan Ctrl O, itu untuk open, itu shortcutnya. Kita klik objek yang mau kita ambil, kita drag and drop di sini, lalu kita kecilkan seperti ini. Kita klik ini, kita buka lagi live Majelis Al-Musyawarah Jakarta. Kita tarik lagi karena tulisannya sama, live on Majelis kita ubah lagi jadi medium, dan di sini kita tulisannya agak lebih besar, mungkin bisa bold. Kita Ctrl A, blok semua. Setelah itu spasinya kita atur. Mungkin agak kecil ya. Kita bisa perbesar dulu sedikit seperti ini. Setelah itu mungkin di sini bisa seperti ini agar yang ini bisa masuk. Oke, kita tarik ke atas sedikit biar ada space antara di bawah sini sama sini. Dan desain kita untuk Kultum Ramadan sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kita akan bandingkan dengan hasil yang menjadi studi kasus kita. Sebentar. Oke. Sepertinya di sini kita akan coba menggunakan warna lain.
Oke, dan hasil desain kita sudah selesai untuk desain pamflet Kultum Ramadan. Nah, kita akan coba bedakan antara desain yang ini dengan ini. Mungkin di sini nggak bisa, kita ambil drag and drop saja. Setelah itu coba kita komparasi desainnya itu di sini. Nah, sip. Di sini kita bisa lihat untuk white space di sini pun itu masih kurang tertata rapi. Jadi white space itu adalah sesuatu yang memang harus ada dalam desain. Artinya desain itu nggak boleh terlalu rapat, tulisan-tulisan atau objek yang lain, ataupun desain juga tidak boleh terlalu renggang antara objek satu dengan objek yang lainnya. Di sini masih kita lihat ada beberapa objek yang benar-benar begitu renggang atau begitu kosong. Pertama di sini tulisan Kultum Ramadan. Di sini di tengah-tengah ada space, yang mana space ini masih lumayan besar. Untuk headline ini, untuk space seperti ini itu rasanya kurang cocok karena yang namanya headline itu dia masih jadi satu. Kultum Ramadan itu masih satu headline, oleh karenanya kalau bisa ini memang harus kita lebih rapetin lagi space-nya. Karena jangan sampai seperti ini. Karena nanti takutnya orang-orang bacanya antara Kultum dengan Ramadan ini ya berbeda. Artinya headline-nya ini dianggap ada dua headline. Ini seperti dua headline. Seakan-akan di sini ada garis pemisah. Dan malah nanti takutnya khawatir orang-orang akan fokus pada Ramadan dan di Masjid Nurul Burhannya tanpa melihat tulisan Kultum Ramadannya. Ini mungkin sesuatu hal yang biasa atau sepele mengenai headline, tapi ya seperti itu dalam desain grafis. Headline itu penting harus kita perbesar dan juga kita atur ukurannya agar orang-orang melihat pertama kali pada headline. Contoh kita akan lihat pada desain yang satu lagi, kita akan lihat headline-nya seperti apa. Kita akan komparasi atau kita akan tahu perbedaannya di mana. Sini. Ketika kita pertama kali melihat desain ini, pasti kita akan berfokus pada foto, pasti pertama, karena foto itu ukurannya lebih besar dari objek apapun yang ada di sini. Kenapa foto itu kita buat lebih besar daripada tulisan-tulisan atau objek yang lain? Dikarenakan kita ingin membuat audiens atau orang-orang yang melihat desain kita itu lebih melirik pada penceramah terlebih dahulu. Setelah penceramah udah dilihat oleh kita sebagai audiens, maka kedua adalah mereka pasti akan melihat headline-nya di sini, Kultum Ramadan. Ini headline-nya kita buat seperti ini dan kita lihat di sini jaraknya tidak terlalu rapat, dan ini sudah pas untuk jarak headline-nya, nggak terlalu rapat dan juga nggak terlalu renggang. Berbeda halnya dengan yang tadi. Ini mungkin kita bisa buat di sini kotak ya untuk ukuran headline seperti apa. Ukuran headline-nya seperti ini. Untuk yang ini kita lihat ukuran headline yang di sini itu tidak sampai seperti ini, bahkan diperkecil jadi seperti ini. Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan posisi headline atau spacing headline itu biar pas? Ya, yang pertama sering-sering lihat desain orang atau karya orang, khususnya pada pamflet, desain pamflet gitu di Pinterest atau Freepik, ataupun desain-desain yang mungkin sering kita temuin di Instagram. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, caranya adalah kita harus juga punya insting kira-kira sudah pas atau belum. Dan untuk bisa mendapatkan insting seperti itu atau perkiraan seperti itu, oleh karenanya kita harus sering-sering latihan. Karena
kita nggak bakalan bisa bikin desain yang simple dan minimalis seperti ini kalau kita nggak sering-sering ngelatih diri kita untuk membuat desain. Nah, di sini headline tadi udah selesai, kritikan headline udah selesai, dan selanjutnya di sini adalah karena memang di sini tidak ada ini ya, nggak ada temanya, maka di sini ditambahin tema. Ini temanya, memahami makna puasa di bulan Ramadan. Oke. Ini kita bisa spacingnya mungkin kita bisa agak sedikit. Nah, setelah itu mungkin kita bisa perbesar dikit. Oke. Setelah itu tulisan setelah headline sudah, terus body note yang ini sudah, itu tema daripada penceramah. Dan sekarang adalah kita akan melihat tempat, tulisan bertempat Masjid Nurul Burhan. Ini tulisannya harus lebih kecil daripada tulisan yang di atasnya. Kenapa? Karena setelah headline itu kita akan mempertegas orang-orang agar langsung membaca di bagian yang ini. Oleh karenanya kita harus memperkecil tulisan-tulisan yang lainnya dan tidak boleh melebihi daripada tulisan yang ada di atasnya. Oleh karenanya tulisan bertempatnya bisa kita taruh di bawah sini ataupun bertempatnya bisa kita taruh di bawah YouTube seperti ini. Tapi sepertinya kurang pas dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu baru tulisan live on YouTube Majelis Al-Musyarafah. Nah, di sini saya jadikan satu live on YouTube-nya dan juga nama Majelis Al-Musyarafahnya. Enggak dipisah seperti yang ini. Di sini live streamingnya di sini dan juga majelisnya di sini. Maka orang-orang akan agak sedikit kesulitan membacanya antara live streaming dan juga di sininya. Bahasanya kayak live streaming itu kan siaran langsung ya artinya. Artinya siaran langsungnya itu di mana? Di sini kan nggak ada icon YouTube atau icon Instagramnya. Jadi orang-orang ketika baca live streaming sini heran pertama kali, kok live streaming tapi nggak ada di mananya gitu live streaming, apakah di YouTube ataukah di Instagramnya? Karena tulisan YouTube-nya ini ada di paling bawah. Oleh karenanya ini mempersulit audiens dalam hal membaca desain kita, dalam hal memahami desain kita. Nah, ketika di sini live on YouTube Majelis Al-Musyarafah, baru mereka paham, oh live streamingnya di Majelis Al-Musyarafah. Sedangkan kalau yang tadi tidak seperti itu. Nah, untuk waktu di sini dibikin paling bawah dan ini nggak jadi masalah di paling bawah sini. Sabtu 9 April 2022 dan juga yang terakhir ada alamat. Di sini kita taruh alamat di paling bawah ya, bukan di atas. Nah, nih harusnya alamat adanya di paling bawah karena biasanya yang ada di paling bawah sini itu kalau enggak alamat ya sosial media atau kontak-kontak personal itu. Makanya di sini kita taruh alamatnya ada di posisi paling bawah seperti itu. Dan juga dilihat dari desain backgroundnya pun minimalis dan juga pas ya, karena background Islami, karena memang kan kultum Ramadan itu identik dengan Islami, makanya di sini kita berikan ornamen-ornamen yang Islami. Sekiranya ornamen kaligrafi seperti itu. Karena dalam desain pamflet juga khususnya kita harus menyesuaikan tema dari pamflet itu sendiri. Karena memang ini berhubung bulan Ramadan dan juga bulan Ramadan itu identik kan dengan Islami. Oleh karenanya kita harus membuat desain yang sekiranya ada unsur Islaminya. Makanya biasanya kan kalau Ramadan itu desain-desain pamflet atau desain-desain imsakiyah atau desain yang lainnya biasanya ada kubah masjid di sini, dibikin kubah masjid. Karena yaitu menunjukkan kesan Islaminya itu dapat, kesan Ramadannya itu dapat. Dan apalagi ciri khas Ramadan selain kubah. Selain kubah ada yang namanya lampu lampion seperti itu, desain lampu lampion biasanya ada, ataupun desain desain bulan-bulan gitu yang menggantung di sini. Nah, itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Jadi dalam membuat pamflet apapun kita harus bisa menyesuaikan dengan tema pamflet itu sendiri. Karena memang ini berhubung temanya kultum Ramadan,
dan juga identik dengan islami, makanya kita bikin desain yang pas, yaitu ada unsur islaminya. Unsur islaminya itu ditampakkan atau diperlihatkan lewat backgroundnya, seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di sini masih umum ya. Mungkin ini desainnya lebih kepada misalnya ada seminar-seminar seperti itu. Kalau ada seminar-seminar yang sifatnya umum, ini pas dipakai untuk pamflet seminar nasional atau seminar apapun, ini pas. Tapi kalau misalnya untuk dipakai kultum Ramadan, kurang pas karena memang kesan dari Ramadan itu belum ditampakkan pada desain ini. Mungkin bisa ditambahkan di sini lampu lampion kah atau sabit kah, ataupun bisa di sini ditambahkan background yang sekiranya bernuansa islami seperti itu. Hilang. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kita sudah selesai meredesain ulang dari studi kasus kita pada kali ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video edukasi desain pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga semoga kita bisa lebih memperhatikan hal-hal yang sekiranya itu harus kita perhatikan dalam dunia desain. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa desain pamflet itu gak boleh sembarangan asal kita desain gitu aja, tapi juga harus menyesuaikan tema. Dan juga kita sudah banyak hal yang kita tahu, yaitu berkenaan dengan white space, berkenaan dengan font, berkenaan dengan jarak spasi, berkenaan dengan warna, meskipun memang sifatnya itu masih umum, jadi belum saya jelaskan secara mendetail. Mungkin kita akan bertemu lagi pada lain waktu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.